Pemirsa, 2 tahun tak digelar, kini pemerintah Kabupaten Jember akan kembali menghelat kegiatan Gerak Jalan Tanggul Jember 2022 yang rencananya akan diselenggarakan tepat pada tanggal 17 Desember. Acara yang sudah menjadi tradisi sejak tahun 1975 ini kerap ditunggu-tunggu oleh masyarakat khususnya di Jember. Bagaimana tidak, selain menyehatkan, acara atau kegiatan Tajem Tra 2022 ini juga membawa dampak yang cukup kompleks. Untuk mengupasnya lebih dalam, kita akan membahasnya selama 30 menit ke depan bersama saya, Pia Mediana. Dengan menempuh jarak sejauh 30 km dari Kecamatan Tanggul menuju alun-alun Kabupaten Jember, acara Gerak Jalan Tanggul Jember 2022 ini sudah menjadi ikon dari Jember sendiri. Untuk membahas euforia bagaimana Tajem Tra 2022, telah hadir seorang narasumber. Beliau adalah orang nomor 1 di Kabupaten Jember, siapa lagi kalau bukan Bupati Jember Bapak Haji Hendy Siswanto STIPU. Kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hendy. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Mbak Pia. Baik. Gimana sehatnya? Sehat, Pak Hendy juga sehat selalu, nggih? Mbak Pia. Saya juga kerap kali mengikuti aktivitas Pak Hendy melalui sosial media dan luar biasa sekali ya Pak. Dalam satu hari bahkan lebih dari 3 agenda harus dipenuhi begitu. Dan yang selalu saya kagumi dari seorang pemimpin adalah bagaimana cara mereka memanajemen diri. Kalau kata pepatah ini Pak Hendy, orang yang hebat itu bukanlah orang yang bisa mengalahkan orang lain, melainkan bisa mengalahkan dirinya sendiri dengan cara mengendalikan diri. Nah, ini saya penasaran kiat-kiat yang dilakukan Pak Hendy untuk bisa semangat on fire tiap hari dan juga sehat selalu ini gimana sih Pak? Saya kalau melihat di tanggung jawab ini ya, kan tanggung jawab ini kan yang nyari kan saya sendiri gitu. Iya. Jadi kan begitu saya sendiri mendaftarkan diri kepada masyarakat, untuk masyarakat mau percaya sama saya. Iya. Akhirnya masyarakat Jember percaya sama saya, disuruh saya mimpin Jember. Tentunya masyarakat Jember ini mempunyai ribuan macam keinginan, ya, dengan jumlah 2,6 juta kalau lebih Kabupaten Jember, beribu-ribu macam keinginan mereka. Saya sederhana untuk menanggapinya itu. Tentunya yang pertama semangatnya adalah semangat untuk kami harus menjaga amanah ini. Yang kedua, seluruh apa yang menjadi keinginan masyarakat itu adalah bagian dari menu pekerjaan, menu kegiatan. Jadi kalau kegiatan katakan satu hari ada kegiatan ada 9 sampai 10. Saya minimal rata-rata 7 sampai 8 kegiatan. 7 kegiatan. Mbak Pia. Baik. Keluar tuh kasih sambutan tuh kali-kali 7 sampai 8 rata-rata. Itu kalau katakan tidak selesai satu, itu tidak ada masalah. Itu saya anggap saja kegiatan ini belum selesai gitu. Baik. Belum selesai. Jadi enteng saja gitu. Baik, luar biasa sekali Pak Hendy, dan tentunya untuk menjaga badan agar tetap prima, beberapa kali melakukan olahraga dan juga senam biasanya Pak Hendy juga ya? Ya, saya yang jelas untuk menjaga badan yang prima ya Mbak Pia. Pertama itu dari pikiran, semua dari pikiran dulu ya. Semua apapun aktivitas kita semua, masyarakat Jember siapapun yang mendengarkan ini, yang pertama kita di pikiran. Kalau pikiran kita tenang, ya, pikiran tenang itu atau pikiran gusar atau jadi bingung itu tergantung kita, tergantung kita. Siapapun orang itu, kita mau bikin susah pagi hari begitu bangun tersenyumlah, bacalah alhamdulillah karena masih diberikan kesempatan. Saat itu kita mau dibikin susah, mau dibikin keras atau bikin santai, di pikiran kita settingannya. Itu yang pertama. Saya melihat itu, saya begitu bangun, saya alhamdulillah, setelah alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk membantu masyarakat Jember. Ya, kalau sudah itu kalimat itu keluar di pikiran ini, keluar di pagi hari ini sebelum masuk kamar mandi ini sudah ada seperti itu tidak ada sesuatu yang sulit buat saya. Pertama, kalau sudah ada seperti itu, gairah badan ini sudah berbeda. Ditambah kalau bagaimana menjaga keprima, nggak mungkin hanya pikiran saja, terus kita tetap santai-santai, tetap harus ada olahraga. Aktivitas saya, olahraga saya, kegiatan hariannya cukup lumayan, pontang-panting ya agak lumayan. Cukup menguras energi juga ya Pak ya? Tenaga dan pikiran itu bekerja bareng. Jadi saya kalau makan, hobi saya 2, saya hobi kerja dan hobinya makan. Waduh. Tidak ada hobi yang lain. Jadi kalau bertarung bekerja sama saya,
kayaknya banyak menangnya. Iya. Sama makan, saya suka makan yang enak-enak ya. Ya makan enak-enak aja gitu. Karena hobinya dua, yang lainnya nggak hobi saya. Nah terus olahraga apa kita? Saya olahraga golf sama senam ya. Wah. Saya main golf cukup lama, mulai tahun 92 saya bermain golf itu. Jadi cukup lama sudah Ya, main baik. golf itu. Nah ini berkaitan dengan olahraga dan juga hidup sehat Ya. Pak Endi. Saya ingin mengulik sedikit, apakah Pak Endi sendiri pernah mengikuti atau terpilih menjadi salah satu peserta Tajemtra? Tentunya sebelum Pak Endi menjabat sebagai Bupati Jember ya Pak? Saya suka jadi ketua dari dulu. Jadi ketuanya? Jadi ketua. Dulu saya waktu di STM, ya mulai SMP, di SMP dulu di SMP 1 ya, SMP 1 dan siangnya saya di SMP Dewi Sartika namanya saya. Saya sekolahnya bukan SMP 1 mengaku. Supaya karena SMP 1 tuh anak temennya cantik-cantik dan kaya-kaya dulu. Saya SMP Dewi Sartika tempatnya anak nakal-nakal. Ya, nakal-nakal, saya di SMP Dewi Sartika. Sekolahnya di SMP 1 negeri sana sekolahnya. Gurunya sama. Itu saya sudah ketua waktu pada saat itu. Udah ketua untuk gerak jalan, belum ada Tanggul Jember ya. Tapi betul kami masuk di STM, masuk sekolah di STM, Tanggul Jember sudah ada. Sudah Tanggul Jember, saya juga ketua Tanggul Jember. Dan saya peserta utama, baik perorangan maupun bergu, saya ketuanya. Ya, kalau perorangan kami memimpin beberapa perorangan teman-teman di kampung, itu Tajem saya sering ikut di situ. Saya suka Tajem. Tetap berkontribusi menjadi ketua tadi dalam setiap kegiatan Tajem. Dan untuk walaupun belum pernah menjadi peserta langsung ya Pak ya sebelumnya ini, kemarin Pak Endi beberapa waktu yang lalu sudah bersiap diri ini, latihan bersama beberapa kepala-kepala UPD untuk persiapan Tajem dari Gedung Balai Serbaguna menuju alun-alun Kabupaten Jember sejauh 4 kilo. Tapi Pak Endi sendiri merasakannya sejauh 8 kilo karena langsung melawan panas matahari gitu. Lu kok tahu Mbak Bia ini? Wah, saya juga mengikuti Pak Endi melalui sosmed. Ya, terima kasih ya. Dan untuk jadwal reguler ini Pak, sebelumnya pada tahun-tahun sebelumnya tentunya Tajem ini dilaksanakan pada bulan Agustus. Dan sembari memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Namun pada tahun ini perdana Tajemtra diadakan di bawah kepemimpinan Pak Hendi. Itu dilaksanakan di Desember tahun 2022. Ini awal gagasannya seperti apa Pak Hendi? Jadi gini, Tajemtra ini harus dilaksanakan selamanya. Di ada Jember, Tajemtra ini gerak jalan Tanggul Jember tradisional 30 km harus diadakan selama ada Pemkab Jember. Saya berharap siapapun nanti lanjutkan ini. Dan sangat tepat rasanya kalau Tajemtra ini karena kegiatan langsung dengan masyarakat dan ini adalah bagian dari kearifan lokal. Itu sebaiknya adalah bagian dari ulang tahun lahirnya Jember. Jadi kami geser di bulan Desember sekalian menunggu datangnya hari kelahiran Kabupaten Jember yang ke-94 tahun. Baik, sudah menjelang 94 tahun ini Pak. Dan biasanya di penyelenggaraan tiap tahun tidak kurang dari 10.000 peserta. Dan untuk tahun ini targetnya berapa peserta Pak? Saya targetkan 20.000 peserta. 20.000 peserta. Dan saya berharap semua ikut turun langsung dan ikut serta berpartisipasi seluruh institusi, seluruh instansi yang ada di Pemkab Jember. Mana saja, yang siapapun yang punya perusahaan, TNI, Polri, perbankan, notaris, semua saya berharap ikut serta yang hidup di Kabupaten Jember, saya harap untuk ikut serta di dalam Tajemtra ini. Kenapa? Banyak makna di balik itu. Bukan hanya memeriahkan Tajemtranya saja, tapi lebih dari multiplier effect dari kegiatan Tajemtra ini dan di ujung tahun 2022 menjadi penting buat kami. Menjadi penting buat untuk kemajuan masyarakat Jember. Dan tentunya para peserta ini alasan untuk ikut salah satunya adalah tergiur dengan hadiah. Dan untuk tahun ini total hadiahnya ditawarkan berapa banyak Pak Endi? Tahun ini insya Allah kita siapkan hadiah 200 juta. Untuk 200 juta. Dan untuk kriteria penilaian sendiri yang dilakukan oleh juri nantinya? Ya tentunya kami serahkan kepada teman-teman Kadispora ya, Kadispora dan panitia, dan kami serahkan pada yang profesional di bidang itu dan mudah-mudahan ini akan tepat sasarannya, tepat penilaiannya, dan betul-betul bisa diharapkan oleh masyarakat. Baik, dan tentunya semua stakeholder diwajibkan untuk ikut. Dan untuk syaratnya nih Pak, tentunya para peserta ini harus
dalam kondisi prima Ya. sebelum mengikuti Betul, acara betul. Tajum ini. Ya. Dan untuk konsep sendiri Pak Endi, tentunya kan ingin yang lebih baik dan lebih baru, ingin yang lebih meriah dan spektakuler begitu. Dan bagaimana untuk wajah baru dari konsep Tajum Tren tahun ini Pak Endi? Tapi jangan dijawab dulu, kita akan rehat sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.